Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Kicau Mania. Berjumpa kembali dengan saya atau channel kecil saya dari mulai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara, atau channel yang membahas murai batu pribadi ya, tanpa bos, tanpa perawatan yang aneh-aneh, bahkan tanpa perawatan yang macam-macam teman-teman. Dan di video kali ini saya telah menghadirkan murai batu giras teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, dia sangat giras sekali. Dan untuk di judul kali ini teman-teman ya, saya akan buatkan judul yaitu mengenal dasar karakter murai batu giras teman-teman ya. Jadi judulnya itu mengenal dasar karakter murai batu yang tipikalnya giras teman-teman ya. Seperti biasa, setiap saya membuatkan konten, saya selalu menghadirkan burungnya secara langsung teman-teman. Jadi saya tidak hanya omong kosong teman-teman ya. Dan ini murai batu giras teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya, yaitu nggak nyaman, dan burung ini juga sangat afekter sekali teman-teman ya. Silakan teman-teman simak dari awal sampai dengan akhir, karena yang saya utarakan ini berdasarkan yang saya pelajari dari para senior murai batu teman-teman. Kita mengenal dasar murai batu giras ya. Yang pertama-tama, murai batu giras itu biasanya identik dengan sifat vektor teman-teman ya. Dia vektornya dia tinggi ya, serta ketrekannya itu kasar atau menciptakan ancamannya pada murai batu lainnya teman-teman. Lalu murai batu giras ini teman-teman, itu biasanya dia itu bodinya itu nggak akan dia ngembung ya, atau nggak akan dia ngelowo teman-teman ya. Kalau kita buka atau kita buka kerodongnya, dia itu nggak akan ngelowo, karena burung ini pasti selalu singsat teman-teman ya. Dan bagaimana cara merawat untuk murai batu yang giras ya? Yang pertama-tama teman-teman harus ketahui dulu ya, yang teman-teman miliki itu murai batu girasnya itu sudah gacor atau belum ya. Contoh kecilnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk burung ini kan sudah gacor ya, hariannya gacor ya, kalau di kerodong dia gacor, berarti burung ini sudah mendapatkan birahi teman-teman ya. Tetapi kalau murai batu giras teman-teman itu tidaklah gacor ya, itu menandakan burung tersebut vektornya sudah ada, birahinya itu kurang teman-teman, atau kurang melakukan jebol birahi ya. Jadi burung tersebut tidaklah gacor. Dan menurut teman-teman ya, lebih enak mana merawat murai batu yang giras atau murai batu yang jinak teman-teman? Silahkan klik di kolom komentar teman-teman, atau silahkan komen di kolom komentar. Kalau di versi saya teman-teman, kalau teman-teman pekerja atau orang sibuknya, yang cocok atau yang kita rawat itu lebih cocok ke murai batu yang karakternya giras teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Karena burung giras yang sudah mendapatkan birahi dan sudah mendapatkan emosi, biasanya itu nggak kuat dilakukan penjemuran dengan waktu lama teman-teman ya. Jadi jemurnya itu sebentar ya. Kemudian juga pada murai batu yang giras yang sudah gacor itu biasanya dilakukan pengubarannya tidak setiap hari ya. Jadi rawatannya cukup istirahat teman-teman ya, jangkriknya dicukupi atau dikenyangin teman-teman ya. Kemudian kita main mandi sore teman-teman, kalau burung tersebut dilakukan penjemuran setiap hari. Tapi kalau jemurnya jarang, saya sarankan mandinya jangan dilakukan setiap hari ya, dikasih seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali teman-teman. Lalu untuk murai batu yang giras ya, yang teman-teman miliki itu pemberian kerotonya itu tidak setiap hari teman-teman ya, melainkan seminggu 2 kali. Bahkan ada murai batu yang giras sama sekali tidak memainkan keroto teman-teman, karena pada burung-burung yang giras kalau kita berikan keroto itu biasanya burung tersebut akan suhu badannya dingin teman-teman, atau burung tersebut akan ngeleper ya.
ketika bertemu lawan. Jadi kroto itu buat penunjang stamina. Misalkan teman-teman habis umbar ya, habis umbar murai batu giras ini teman-teman, ya silakan teman-teman berikan kroto ya. Tetapi kalau untuk hariannya saya sarankan jangan diberikan kroto setiap hari. Dan settingan pada lomba untuk murai batu yang karakter giras itu biasanya yang pertama di rumah harus gacor dulu teman-teman. Di rumah gacor, buka kerodong sektor ya. Kemudian juga burung tersebut ketika bertemu lawan dia akan tarung. Nah berarti burung tersebut sudah mendapatkan birahi dan sudah mendapatkan emosi. Lalu untuk settingan ketika lomba, saya sarankan nggak usah dilakukan settingan bom teman-teman, atau settingan jangkrik dengan mendadak ya, atau porsi banyak dengan waktu mendadak. Itu saya rasa nggak perlu teman-teman. Jadi kita berikan settingan harian, misalkan harian 10-10 kita berikan teman-teman. Nah mandi terakhir untuk murai batu giras yang ingin kita lakukan perlombaan itu mandinya H-1 teman-teman ya. Mandi H-1, kemudian burung tersebut setelah mandi nggak usah kita berikan jangkrik lagi teman-teman ya. Jadi cukup kita istirahatkan saja atau kita anginkan ya, dan kita istirahatkan teman-teman. Lalu pada saat hari H, burung tersebut kita buka kerodongnya, kita bersihkan karpetnya ya, dan juga purnya kita cek lagi, dan minumnya kita berikan yang baru teman-teman, atau vitamin yang baru. Kita berikan jangkrik lagi teman-teman ya. Kita berikan lagi jangkrik lagi sesuai settingan dia teman-teman. Nah, kalau misalkan murai batu giras teman-teman itu hariannya tidak gacor atau panasnya telat ya, silakan dilakukan penjemuran dulu hari H teman-teman. Kita lakukan penjemuran dulu, baru sampai lapangan kita colok ulat Hongkong 2 atau 1 ekor teman-teman. Tapi kalau murai batu giras teman-teman ini gacor, hariannya gacor, itu saya sarankan ketika dia hari H nggak usah lagi dilakukan penjemuran teman-teman. Jadi benar-benar dia full istirahat ya. Nanti ketika dia panasnya pada saat ketemu musuh di lapangan teman-teman. Dan biasanya pada burung-burung yang giras itu wajib memakan ulet teman-teman ya. Wajib memakan ulet Hongkong ya ketika di lapangan teman-teman. Karena dia butuh emosi yang pas, birahinya yang pas, pasti dia akan taruh ketika bertemu lawan. Tetapi kalau emosinya kurang atau birahinya kurang, burung tersebut akan cenderung ngetem teman-teman. Akan cenderung lebih banyak ngetem dan hasil dia jong teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membeli murai batu yang giras ya, menurut saya rawatannya mudah teman-teman ya. Nggak perlu umbar setiap hari, nggak perlu mandi malam ya. Dan ini burung dia nggak setiap hari memakan kroto ya teman-teman. Itu sih yang menurut saya keistimewaannya teman-teman. Nah, berbeda dengan burung jinak, biasa dia main umbaran ya, main kroto, itu berbeda sekali dengan pada murai batu yang jinak teman-teman. Jadi burung yang giras ini dia dasarnya tenaga sudah dapat teman-teman ya. Emosi dan faktornya sudah dapat, tinggal teman-teman istirahatkan saja burung ini teman-teman. Jadi main istirahat, nggak perlu main bom ya. Jadi misalkan settingannya dia mau makan 10, kasih 10 teman ya. Kalau burungnya sudah gacor full materi, di track di rumah dia mau atau bertemu lawan dia jalan, berarti di lapangan itu menandakan burung tersebut akan jalan teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Itu dia pengenalan untuk murai batu yang giras teman-teman ya. Saya hadirkan secara langsung burungnya ya teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi teman, oh girasnya seperti apa ya. Inilah murai batu giras teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ingin request, silahkan saja klik di kolom komentar, saya akan buatkan requestan teman-teman. Tetapi kalau requestan teman-teman sudah ada di channel YouTube kecil saya ini teman, saya tidak akan buatkan lagi teman-teman ya. Saya pamit undur diri, dan jangan lupa komen serta subscribe teman-teman, karena dukungan teman-teman itu sangatlah bermanfaat bagi channel kecil saya ini teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman.